Zaman Mimin masih kayak badut di tahun 2020 sampai sekarang tiap ke Lombok selalu makan di bebek Ibu Venige. Karena cuman bebek ini yang approved by Mimin cewek arek kelahiran Surabaya. Nah sekarang mereka tuh ada versi penyetannya ya guys, namanya penyetan Ibu Venige. Ini Mimin pesen penyetan iwak pe ya guys. Sambal tomatnya pedes seger dan iwak pe-nya ini smoky banget. Di sini juga ada sego tempong yang pedesnya tuh nauzubillahi min zoli, dan ini tuh rasanya otentik persis kayak yang Mimin coba di Banyuwangi. Semua menu penyetan di sini gak ada yang gagal. Mereka juga punya menu paket ramean buat 2-3 orang. BTW Mimin juga cobain bebek Ibu Venige Signature yang ada di Lombok Epicentrum Mall. Jadi senangnya di sini tuh sambal dan lalapan bisa ambil sepuasnya. Ada 8 jenis sambal dan bumbu hitam dan rempah. Jian Lombok Roso Jawa Timuran yore. Sambal ijonya kita makan bareng nasi, lalapan dan bebek bakarnya yuk. Bebeknya tuh empuk, sama sekali nggak perengus, dan bumbu bakarannya tuh ngeresep banget. Jangan pernah skip lecing kangkung kalau ke Lombok. Terasi dan cabenya Pulau Seribu Masjid ini emang gak ada lawan. Dimakan bareng sambal korek dan bebek gorengnya Ibu Venige bener-bener pecah sih. Bumbu hitamnya ini juga ngasih aksen rempah yang tebel banget. Ini Mimin kasih rating 10/10. Bebek Ibu Venige Signature juga ngeluarin menu baru, sego sambal cak uut pakai D ya. Sebagai areng alam, Mimin kasih stempel approve di menu ini. Kaneloker. Abis kepedesan, Mimin juga cobain aneka es dari Ibu Venige. Bener-bener mak legender. Terus malamnya Mimin nongki cantik di bebek Ibu Venige Cafe and Resto. Sop ikan khas Balinya ini gak kalah loh sama yang ada di Sanur. Terus mereka ini pelopor sei sapi yang ada di Lombok. Gak heran kalau nasgor sei sapinya ini perfect cuman ada di Lombok ya. Ini tuh nila bakar tanak mai. Ayam taliwang khas Lomboknya juga jangan di skip ya. Mulai dari menu Nusantara, Asia sampai Western, semuanya tuh enak-enak. Pokoknya kalau kalian lagi main ke Lombok wajib banget makan di grupnya Ibu Venige. Paling suka deh sama seafood fresh yang dimasak pakai api tinggi. Dan kalau di sini walaupun kepitingnya nggak terlalu gede, tapi udah dipastiin banyak dagingnya kayak gini guys. Pokoknya puas banget deh makan seafood di Seafood One ini. Gak usah bingung, soalnya lokasinya tuh pas di deket exit tol Cibubur. Dan mereka juga ada cabang di Ben Hill loh. Dan cuman mereka doang satu-satunya seafood yang buka sampai jam 3 subuh. Seafood di sini tuh bener-bener fresh dan selalu dimasak pakai saus-saus spesial dan pakai api yang tinggi. Teknik masak kayak gini yang bikin aroma seafoodnya tuh makin keluar guys. Gak heran ya kalau rumah makan ini tuh selalu rame. Nah ini Mimin pesen seafood mix saus padang. Mulai dari udangnya gede-gede, fresh banget. Cuminya juga empuk, gak alot gitu guys. Apalagi kepitingnya ini nih, dagingnya manis, dipaduin sama saus padangnya yang mantep dan pedesnya nampol guys. Terus di dalam seafood mixnya ini tuh udah termasuk jagung. Lanjut Mimin juga pesen udang saus telur asin. Mimin makannya pakai nasi plus cah kangkung. Pas Mimin makan, kangkungnya tuh masih keras-keras gitu loh teksturnya. Dan ukuran udangnya ini gendut-gendut ya, luarnya crispy dan bumbu telur asinnya gurih banget. Nah selain seafood, di sini juga ada prasmanan lalapan gitu. Mulai ayam, bebek, lele, dan ikan nila kayak yang Mimin pesen ini. Udah lengkap sama sambal dan lalap sayurnya juga. Mantep banget guys, sambalnya pedes nampol, makanya pakai terong yang manis, cocok banget loh. Gak lupa dong nyeruput sayur asemnya juga. Udah deh, mending buruan langsung samperin Seafood One. Bakso dengan ukuran jumbo-jumbo kayak gini, ada yang isinya keju meleleh. Lumer banget guys kejunya. Parah sih guys, ini tuh enak banget. Dapetinnya gak susah lagi. Ini tuh sarjana bakso itu loh guys. Pantesan warungnya rame terus, harga baksonya semurah ini. Padahal ya ukuran baksonya tuh abnormal guys, jumbo banget. Dan mereka tuh tipenya bakso urat guys. Pokoknya ini tuh andalan Mimin dari dulu, karena Mimin rasain bakso ini tuh kayak 90% daging dan urat. Terus komposisi tepungnya dikit. Satisfying banget kan lihat baksonya berenang-renang. Gak heran ya kalau dia tuh dinobatin jadi bakso terurat dan terdaging di Sidoarjo. Yuk kita coba. Mimin gigitnya sampai mangap ekstra loh. Teksturnya kenyal, berdaging, terus isinya potongan rawit dong. Kelihatan kan Mimin belah tekstur baksonya ngedaging banget. Enak nih kalau dicerotin saus merah dan kecap. Wah ini bener-bener mantep banget. Sekarang mereka ada gebrakan baru guys, bikin bakso keju jagung. Kejunya gak sembarangan, melted, creamy, cheesy banget. Tuh kan isinya sebanyak ini lagi sampai moncrot-moncrot. Ini mah lebih enak dari yang viral itu guys. Masukin sambal 1 sendok full ke sarjana tetelan. Gila loh, kasih tetelannya sebanyak ini dong. Potongan daging dan lemaknya juga gede-gede. Tipe kuah kaldu mereka tuh juga yang rich dan gurih banget. Udahlah, sarjana bakso masih jadi top tier perbaksoan. Buset sampai oleng itu baksonya. Yuk guys kalian cobain juga sarjana bakso.
Mie sepiring pecel aja hebohnya nggak karuan. Emang seenak apa sih warung pecel Restu ini? Jualannya di tendaan sempit tapi ramenya Masya Allah. Warung ini tuh udah legend banget guys sejak tahun 1982. Kalau orang lokal Batu sih pasti udah langganan ya makan pecel di sini. Uniknya kalian tuh bisa request tingkat kepedesannya guys. Ini Mimin request yang pedes banget. Baru tahu ternyata pecel tuh bisa dibikin sepedes ini loh. Dan mendolnya ini juga enak pol guys. Dari jenis lauk-lauknya tuh nggak terlalu meriah ya. Macamnya cuma telur ceplok, ati ampela ayam, mendol, tempe, dan dadar jagung. Bener-bener kayak pecel yang dibikin di rumah sih menurut Mimin. Tapi dengan versi yang pedes banget. Beneran deh nggak main-main ini pedesnya. Jangan remehin guys. Terus payek kacangnya ini juga renyah. Mimin suka. Nah di warung Restu ini tuh nggak cuma pecel aja guys. Tapi ada tahu telur. Tahunya dipotong kotak-kotak terus digoreng bareng telurnya. Dikasih bumbu kacang, petis, terus kerupuk yang banyak. Kok daripada pecelnya Mimin suka tahu telurnya ya. Gak tahu mereka beli tahu di mana. Tapi ini tuh lembut banget tahunya. Pokoknya kalau ke Batu kalian wajib cobain deh. Ini jadinya kalau nyambel nggak dikira-kira cabenya guys. Gila sebanyak itu diulek. Bayangin aja sepedas apa sambal tempongnya. Disajiin di cobek gede bareng lauk sebanyak ini. Jaminan sambelnya pedes pol. Dan bakwan jagungnya ini keriting-keriting ukurannya gede. Semuanya itu cuma bisa kalian temuin di Sego Sambal Saestu ini nih guys. Sego sambal andalan Mimin di Malang saat ini. Bahkan ya malah lebih enak daripada yang viral itu. Tuh lauk-lauknya lengkap meriah. Mulai ayam, daging sapi beserta jeroannya, bahkan udang dan cumi. Sekarang bahkan ada aneka osengan juga loh guys. Dan pastinya pemeran utamanya sambal tempong. Kalau kesini ramean mending pesen pakai cobek. Udah dapat ayam goreng, tahu tempe, teri, bakwan jagung, sambal tempe, sambal tempong, dan nasi cuma 85.000 aja loh. Bisa buat makan keroyokan 4-5 orang. Mantap banget kan? Sego Sambal Saestu ini enak pol. Sambalnya itu loh pedes nampol. Lauk-lauknya juga gurih, terutama bakwan jagungnya guys. Wah terdebes, renyah, keriting-keriting, dan jagungnya cepus-cepus. Tapi emang pedesnya gak kenal ampun ya. Untung paketannya gratis 4 ST. Lambung semakin merontang-rontang karena Mimin juga pesen osengan pedesnya. Ada iga bakar, iga goreng, dan iga gongso. Tuh mata Mimin kena cipratan sambal. Baru diangkat, iganya langsung copot dari tulang. Dagingnya Masya Allah lembut banget. Bumbunya juga sedap. Kalian wajib cobain. Sukan ke ganggang demi cari Indomie pakai tempong ayam. Sumpah ini mind blowing banget sih tempong ayam pakai Indomie. Dan ternyata enak banget loh guys. Indomie pakai sambal tempong yang pedes segar. Ini lokasinya hidden gem di daerah kos-kosan mahasiswa Binus di daerah Palmerah. Gangnya Jalan Haji Senen ini ya. Kalian tinggal lurus aja terus ketemu deh Idolove. Anak-anak kampus tuh biasanya nyariin Idolove ini guys. Karena menunya tuh Indomie lengkap tapi dipakein macam-macam topping yang gak biasa. Cocok banget buat nemenin kalian nugas. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam loh. Mau makan pagi, siang, sore, malam, mending kesini aja. Ini unik banget guys, Indomie soto pakai oseng daging. Dan ternyata rasanya menyatu banget dong. Oseng dagingnya sedap. Udah deh dijamin kebutuhan protein dan sayur kalian pasti terpenuhi di sini. Karena selain menu Indomie, di sini tuh makanannya komplit banget. Kayak nasi udang mayo ini nih. Katsu udangnya guys, tebel-tebel. Mimin juga pesen nasi ayam nampol pakai spicy cheese sauce. Masih ada diskon 15% loh untuk paket nampol dan paket hebat. Promonya khusus dine-in aja ya. Kalau mau lebih pedes, coba deh tambahin sambal mercon mereka. Pedesnya jos guys. Terus ukuran ayam mereka ini juga abnormal loh, gede-gede. Kalau mau sekedar ngemil aja juga banyak loh variannya di sini. Dijamin kalian yang mahasiswa pasti pada suka. Udah harganya murah, banyak promo, makanannya juga enak-enak. Yuk guys cobain. Kalian juga bisa samperin cabang mereka yang ada di sini ya. Oh my god, ini tuh burgernya tebel banget guys. Wow. Muat. Beneran gak muat dong di mulut Mimin. Padahal udah mangap banget. Kalian harus tahu tempat ini sih, Spill and Bite. Katanya ini tuh tahta tertinggi fried chicken di Indonesia. Tempatnya serba biru dan ternyata yang kesini gak cuma demi ayamnya, tapi tempatnya juga nyaman. Sayangnya Mimin gak pakai baju biru karena kalau kalian pakai baju biru dan foto di sini bisa dapat diskon 10%. Ayamnya abnormal ya, gede banget dan ini pakai bumbu Nashville. Oh, pantesan jadi tahta tertinggi. Kulitnya crispy dan dagingnya itu loh juicy banget. Cocok makan pakai nasi mereka yang pulen. Mimin belah ya, kalian lihat sendiri betapa juicy ayamnya. Jujur ini beda banget sih dari ayam-ayam fast food yang pernah Mimin cobain. Spill and Bites lebih enak. Bumbu Nashville-nya juga ternampol. Wajib cobain steaker burgernya guys. Gak main-main ketebalan ayamnya sampai harus semangat ekstra.
Bahan-bahan kayak sayur, ayam, dan rotinya semuanya fresh banget dan pembuatannya higienis. Nah, uniknya di sini juga banyak aneka dessert loh. Yang biru ini namanya Spill Sour Sweet. Dalamnya ada krim yang lembut, rasanya asam-asam manis gitu. Oh iya, kalau makan di sini ada promo gratis makan seumur hidup. Syaratnya kalian ngajak 3 orang yang beli minimal paket ayam per orang. Langsung gratis deh 1 porsi fried chicken. Yuk buruan cobain. Ada foto booth juga loh di sini. Masih inget mie fishball kesukaan Mama Gigi di Singapura? Mimin pengen cobain, tapi kalau nggak ada babinya kayak ada yang kurang gitu. Padahal lebih enak kalau ada babinya ya. Nah, kalau yang ini ada babinya guys, jadi udah pasti rasanya lebih mantep. Kalau nggak percaya, mending langsung cobain deh. Ini tuh lokasinya di Lau Lim Mi Pok. Orang-orang Singapura yang ada di Indonesia aja bela-belain kesini demi semangkuk fishball noodle mereka. Untuk tempatnya dan makanannya emang dibikin ala-ala hawker di Singapura. Dan ternyata Lau Lim Mi Pok ini lumayan legend loh guys. Andalan mereka udah pasti mie poknya dong. Bahan-bahannya nggak ada yang halal karena pakai minyak babi dan pastinya ada topping daging babinya. Bentuk mie-nya lebar-lebar dan kenyal. Terus toppingnya melimpah guys. Ada fish cake, udang, fishball, dan kriuk-kriuk lemak babi. Bakso ikannya ini juga kenyal dan berasa banget loh ikannya guys. Percaya deh, minyak babinya tuh yang bikin mie pok ini 1000 kali lipat lebih enak daripada yang nggak pakai minyak babi. Ditambah ada kriuk lemak babi dan daging babinya. Definisi cita rasa surgawi. Wajib pesen kaya toast yang udah 1 set sama kopinya. Ternyata telurnya ada 2 guys. Dikasih lada sama kecap asin dulu ya. Terus rotinya dicocol-cocolin ke telurnya kayak gini. Wah, kaya toastnya tuh jadi makin creamy, legit banget. Dan rotinya tuh dipanggang sampai teksturnya crunchy. Butternya pun tebel guys potongannya. Mereka juga ada nasi lemak yang berasnya tuh pakai basmati. Jadi panjang-panjang gitu loh. Bubu ayam gorengnya ini gurih, meresap banget. Saking otentiknya, minumannya pun ada es barley dan Milo Dino yang impor dari Singapura. Cus yang penasaran samperin sekarang juga. POV bakso yang baru aja mateng. Tuh mekar-mekar gitu guys baksonya. Keriting, riwil, dan ukurannya tuh lebih gede daripada bogeman tangan. Kantor Pusura ini tuh lokasinya di Jalan Yosudarso, Surabaya ya. Sepanci ini isinya full bakso ngriwil yang gede-gede guys ukurannya. Kuahnya tuh keruh, berkaldu, dan kalau kalian lihat di kuahnya tuh ada taburan bawang putih gorengnya gitu guys. Kebayang kan segurih apa nanti kuahnya? Jadi tipe baksonya tuh yang comforting ya. Tuh ada varian tetelan yang gede-gede juga guys. Apalagi sekarang musim hujan, jadi cocok banget kalau makan bakso bal-balan. Terus yang Mimin suka, bakso mereka tuh udah include sama bihun biru dan sayur. Cobain bakso alusnya doang tanpa apapun udah enak banget guys. Apalagi kalau Mimin tambahin 1 sendok sambal full. Jujur ini bakso uratnya tuh bener-bener ngurat banget loh. Padet dan berdaging banget. Yang ini bakso mercon guys, sampai cabenya offside gitu. Kelihatan kan warnanya merah karena emang berdaging banget. Kalau yang ini bakso isi telur. Sampai kaget guys, telur ayam bisa segede ini. Kalian juga bisa banget nih brutalin pakai saus merah, kecap, dan sambal yang banyak. Kalau pesen yang bakso urat jumbo bener-bener gede banget guys. Lebih gede daripada bogeman tangan. Dan lagi-lagi ini isinya telur puyuh. Kalian yang penasaran buruan deh ke bakso bal-balan sekarang.